Albert Einstein seorang ilmuwan, walaupun dia ateis dulu, akhirnya dia menemukan adanya Tuhan yang menciptakan. Andai Albert Einstein dia menggali ketauhidan itu, dia akan menemukan Allah sedikit lagi. Tapi sayang dia belum menemukan Allah, tapi dia meyakini ada zat yang maha satu yang membuat alam semesta. Itu Albert Einstein. Yang demikian itu kemudian ditahankan daripada melepaskan was-was itu sertanya pada demikian itu, dan kembali ia kepada Allah pada menolak akan dia, dan diketahui bahwasanya syaitan itu berkehendak ia akan membinasakan agamanya dan akalnya dengan was-wasnya itu, bahwa engkau ijtihadkan pada menolak akan dia dengan engkau membisingkan dengan yang lain, maka jangan engkau ikut akan dia. Maka jikalau engkau ikut akan dia, maka demikian itu tanda kurang akal dan kurang agama engkau, dan jikalau tiada maka tanda sah imannya. Dan pada satu riwayat, apabila hasillah bagi seseorang itu was-was pada hatinya, maka hendaklah dibacanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itu doa dibaca saat was-was sudah hadir dalam hati. Ya, ini ada ilmu nih. Doa dibaca saat was-was sudah hadir di dalam hati. Apa doanya? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itu perlu dibaca. Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was itu, maka sukakan olehmu akan dia. Maka apabila suka kamu, niscaya putuslah daripada kamu was-was itu, karena bahwasanya tiada sesuatu yang terlebih benci kepada syaitan daripada suka orang yang mukmin. Maka apabila duka cita dengan dia, niscaya bertambah-tambah lagi was-wasnya. Nah, selesai, sudah habis penjelasan tentang was-was. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan bagaimana solusi terbaik untuk menghindari was-was dalam hati ketika kita sudah bimbang meyakini Allah dalam segala halnya. Saya ulangi lagi, meyakini Allah dalam segala halnya. Ya kan? Itu perlu bahasa seperti itu. Karena meyakini Allah model orang sekarang hanya meyakini Allah pada zatnya saja. Takdirnya enggak lagi. Ya? Kodratnya enggak lagi. Mana contohnya tengku takdirnya enggak lagi? Ya, mana contohnya? Terlalu mengharap sesuatu dari manusia sehingga melupakan takdir Allah. Ini bahaya. Nah, itu udah was-was namanya. Cara orang sekarang beriman pada Allah itu hanya beriman pada zat Allah saja. Tapi takdirnya enggak lagi, qadanya enggak lagi, ilmunya enggak juga. Ya, mana contohnya tengku? Mudah saja. Kalau sudah timbul sifat sombong, nah udah. Kalau sudah timbul sifat sombong dalam diri, apapun itu kesombongannya, tanda hati ada yang rusak. Ini menampak ni.
Cara terpemudah pun kita nyonya meyakini Allah sepenuhnya dalam segala halnya. Nekalanlah bakdraw kita nyonya sombong tanya. Kalau sombong berarti ada satu hal yang kita tidak meyakini Allah dengan sebenarnya. Namanya was-was. Mulai dari was-was dulu, dimulai dari was-was, baru nanti akhirnya terjadilah ketidakyakinan kita kepada Allah. Maka saya sebut dengan bahasa meyakini Allah itu dalam segala halnya tanpa terkecuali. Jangan iman kepada Allah hanya Allah esa. Jangan beriman hanya kepada Allah, ya udah Allah itu satu. Allah itu maha ada, udah selesai. Mau minta rezeki, hana merumpuk rezeki, kamu klik, tok pu klik tu. Nyo tanda bahawa kita nyo hantar petih Allah hijuk rezeki atas dia. Ini dia. Ni masalah ni. Hei dah minta kerja dari poh 7 bunga, truk poh 7 malam. Hana merumpuk rezeki gemuk-gemuk dah klik-klik, pakai mana, pakai medih. Nya tanda berarti kalau beriman pada Allah. Urusan di kita yang minta kerja, Allah yang kasih rezeki. Enggak wajib dapat rezeki, yang wajib cari rezeki. Nah, karena tema kita hari ini was-was. Was-was ini adalah jembatan antara yakin kepada ketidakyakinan. Dia was-was dulu. Setelah melewati jalan was-was itu nanti kalau tidak tahan, tidak bisa dipertahankan diri, jatuhlah ke ketidakyakinan kita kepada Allah. Efeknya besar sekali. Bukan hanya efek akidah, tapi efek dalam medis, dalam kesehatan kita juga berpengaruh. Yang kenyang sebab pakan wali Allah hantam sakit. Pakan sebab wali Allah hantam sakit. Karena wali Allah kemana-mana Allah, duduk Allah, berdiri Allah, makan Allah, minum Allah, jalan Allah, naik Honda Allah, solat Allah, puasa Allah, semua Allah. Tak pernah sakit. Kenapa? Dalam hatinya itu kuat. Ya. Jadi makanya saya ulangi, penyakit paling terburuk itu adalah penyakit stres. Ya. Stres itu lebih berbahaya dari penyakit jantung. Menyoka stres kita nyo madung kena. Kami minta kerja dalam sebulan tes CPNS. Saya contoh deh dengan tes CPNS orang. Sedang tes CPNS, jauh-jauh pergi dari Aceh Selatan daftar, habis duit 2 juta. Waktu lihat hasilnya enggak lulus. Apa yang terjadi? Stres. Mamunya ka stres pula melain ka hana mangap payobu lai. Maurungnya hana mangap payobu ka hana tentai le payobu. Yang bungah saruya payobu ka pinah ke di hotel malam. Apa setelah itu yang keluar? Sakit lambung. Sudah sakit lambung, kemana lagi? Pusing kepala. Setelah pusing kepala, ya pulang lainnya demam. Bermula dari stres. Maka kita harus ingat Allah itu berfirman wa ma a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, hidupnya akan sempit. Dalam bahasa medis sempit itu stres. Mau orang daftar CPNS gimana? Hana maturi pu hana gagal. Bagi manjid terserah, lang gagal alhamdulillah, han gagal alhamdulillah. Mandum ba Allah. Nah, sehat aja. Kalau begitu cara berpikir, pikirannya enak, perut tetap pas, dompet pun pas. Punya stres, habis mendung. Jadi ini yang tidak diperhatikan oleh umat muslim hari ini. Artinya banyak sekali umat muslim hari ini karena tidak ngaji, was-was itu terus ada itu. Was-was kenapa enggak dapat rezeki, was-was kenapa sakit terus, was-was kenapa belum turun gaji, was-was kenapa banyak sekali kenapa. Padahal mudah saja.
cukup pulangkan kepada Allah setelah usaha selesai. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini kita diajarkan oleh ulama, kalau sudah sampai penyakit itu bisa baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan ada di ayat tu wa min syarril wasil khannas, itu bisa dibaca. Kalau belum baca aku hana efek. Oh, bacanya dihayati, jangan sekedar baca. Droneh menyo baca surat cinta kan dihayati, berpuluh-puluh tun dan yang teringat. Masa surah Al-Ikhlas enggak dalam hati? Lalu burung ulo-ulo tu. Dah dah pugah kah baca tu doanya. Kali dulu terbaik kalau baca hana boleh-boleh. Kenapa? Ini baca mentang hantruk kena. Yalah. Ya. Beda kan? Ketika kita mencintai Allah sedalam-dalamnya, mengungkap kalimat Allah satu saja akan bergetar hati. Iya kan? Coba ya, saya mau buat analogi. Kita kan misalnya kita ada bos. Bos ini yang selalu memberi hak hidup kita. Artinya dia kasih gaji, dia kasih UMR-nya, dia kasih THR-nya, rumah kita dikasih sama dia, semua dikasih. Karena dia memberi kita hidup, bosnya itu, saat mendengar nama bos itu tersentuh hati. Artinya dalam pikirannya, saya harus jaga baik-baik bos saya biar nggak marah. Kan gitu ya. Kenapa saat menyebut andai nan bos itu Zulkifli namanya, Bang Jul. Ke rumah Bang Jul yuk, ayo. Kenapa ke rumah Bang Jul ayo? Ke rumah Mae hana ayo? Ke rumah Mae orang miskin, Bang Jul orang kaya. Yang lauleh pikiran aja, oh orang kaya ternyata teruk bedih pasti nampak. Enggak mana aku? Saya bukan itu, saya ingin ketika menyebut nama seseorang yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita segani, akan masuk ke sini. Kenapa enggak yang seperti ini kepada Allah? Coba. Sekarang orang kalau sebut nama Allah 1000 kali pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, main judi lagi biasa. Ya kan? Famadiyah sabina katanya, tahlil sabina. Tapi but lagi biasa, sembahyang hana. Ya, sembahyang hana pulang. Sabi but lemak si main jeep baju-baju. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah masuk was-was itu, bacalah doa qul a'udzu birabbin nas, ataupun baca wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Apa artinya itu? Wal awwalu, dialah Allah yang maha awal. Wal akhiru, dialah Allah yang maha akhir. Wal zahiru, dialah Allah yang maha zahir, yang jelas. Wal batinu, dia Allah yang maha batin. Artinya lawan daripada ya jelas. Kon berarti gaib, kon berarti hana yo. Baik tabuh makna batin hana. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ya, baik ya. Nah, nanti kita akan singgung sedikit di papan tulis tentang akal dan iman. Kalau sempat waktu, saya mau cerita dulu sebelum itu. Jadi was-was itu kan penyakit yang selalu dibawa oleh iblis. Iblis sangat suka membawa penyakit itu. Dan iblis itu mendatangi orang-orang yang pintar, bukan yang bodoh. Iblis tahu orang bodoh tak akan lama sesatnya. Ya. Iblis tahu orang bodoh tak akan lama sesat. Sikit aja kecil hantam udah selesai. Mana orang bodoh nunggu? Sholat nggak pernah, ngaji nggak mau. Nah, orang bodoh. Kalau buat sesat mudah sekali. Iblis nggak mau datang situ. Iblis itu datang ke orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman. Nah, itu tugas iblis. Orang-orang bodoh mana ada, anak buah aja ada turun. Siapa namanya anak buah iblis itu? Waswasatil khanzab.
Itu. Waswasatil khanzab itu tugasnya datang ketika orang sholat. Dia udah datang. Kalau udah mulai Allahnya dah mulai boleh. Honda lum punang kunci pun ada. Hanya ke mulai aja. Padahal benar sebelum Allahu Akbar, hana ada fikir Honda, hana ada fikir motor, menyangka Allahu Akbar. Yang motor, Honda, kredit, listrik, Allahu Akbar. Yang katuk dia. Ayo, coba ya. Saya mau cerita, ini pertanyaan sulit yang kita nggak bisa jawab. Cerdas dan dia seorang nabi dan rasul. Ya. Nabi Adam itu kan punya keturunan sampai 1000 orang. Nah, ada salah seorang nabi itu keturunan cucu Nabi Adam yang kelima. Cucu Nabi Adam yang kelima. Jadi karena pintar, dianugerahi ilmu, maka iblis merubah wujud seperti manusia. Dia datang ke depan pintu. Namanya iblis ya, seperti mana biasa kan? Assalamualaikum. Ya, datang dia. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, saya mau tanya, saya di luar ini. Kira-kira bisa nggak Allah memasukkan bumi ini ke dalam telur ini? Gimana tuh? Andai ada orang tanya begitu sama kita, gimana jawabannya itu? Bisa nggak? Coba buktikan. Bisa nggak Allah membuat bumi masuk ke telur ini? Larilah seorang nabi, dia buka pintu. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi pertanyaan tadi. Coba ulang sekali lagi. Nabi ini namanya Nabi Idris alaihi salam. Nah, dia dianugerahi oleh Allah ilmu yang banyak. Coba ulang lagi tuh. Ya, Nabi Idris itu tak tahu itu iblis, tapi dia faham itu taktik iblis. Tapi perhatian, kalau saya jawab, andai nauru tanya lagi apa tanya, gimana jawaban? Umma hanasi nunggu tanya bagus relu betul. Ya, enggak habis. Gimana coba tuh? Aduh, nggak bisa jawab saya. Kalau ada orang bertanya tentang Allah tak bisa jawab, dosa. Jawab tapi salah, dosa. Diam tak ada jawaban, juga dosa. Wah, parah sekali. Ya, ini bab tauhid. Jangan main-main dengan tauhid. Maka dulu waktu kita ngaji kitab, hana ini wah, baru mohon ngaji kitab Durun Nafis, di halaman muqaddimah itu tertulis wajib setiap dusun kampung ada salah seorang ulama ahli tauhid. Itu fatwa pengarang kitab Durun Nafis. Kenapa? Untuk mengantisipasi pertanyaan yang sulit seperti itu. Kiban cara ane orang tanya mbak tanya jut bumonya tapudu kena dalam boh menau. Lun yakin pasti anjut tak jawab. Tapi harus dijawab, kalau enggak dosa kita. Itulah sebabnya Nabi Idris buka pintu, dia bertanya lagi, coba ulang lagi pertanyaan tadi. Begini guru, bisa enggak Allah memasukkan bumi ini ke dalam telur ini? Dijawab lantang oleh Idris, Nabi Idris. Jangankan Allah memasukkan bumi ke dalam telur, Allah juga bisa memasukkan bumi ke dalam lubang jarum. Dan jawaban Nabi Idris, mana ada nggak percaya? Sini sikit lagi. Dekatkan kamu sini. Diambil jarum oleh Nabi Idris, ditusuklah itu mata iblis sebelah kiri. Nah, coba mau lagi dia? Enggak lagi dia. Itu jawaban. Itu jawaban. Yang dia tanyakan itu terkait logika. Maka kita menjawab juga harus dengan logika. Apa logikanya? Yang terlihat ini sesungguhnya mata. Kamu bisa lihat bumi karena mata ini. Kamu bisa lihat telur juga karena mata. Kamu bisa lihat jarum karena mata. Maka tutuplah mata, niscaya tak ada lagi bumi. Niscaya tak nampak lagi jarum. Niscaya tak nampak lagi telur. Itu cerdas Nabi Idris alaihi salam. Padahal yang punya anak tak jawab lagi kan, hadis tak jawab. Ya kan? Hati-hati. Maka oleh karena itu ini perlu kita tauhid ya.
lebih dalam. Baik ya, kita punya waktu, kita singgung sedikit akal dan iman. Itu adalah satu komposisi yang wajib punya pada setiap diri kita. Karena tidak dapat iman kalau tak ada akal. Coba ya. Kita akan meyakini itu ada dua. Pertama, iman namanya. Yang kedua, akal. Ya. Ini kan iman. Tentu yang pertama ini nanti menjadi perbedaan ulama di dalam kitab Durrun Nafis. Bagaimana cara beriman Allah? Apakah akal dulu baru nanti iman? Nah, ataupun iman dulu baru akal? Nah, ini yang diperbedaan ulama. Ya kan? Yang baik dipilih iman mentan ku akal baik, enggak bisa. Enggak bisa. Nabi Ibrahim menemui imannya dengan cara dia memutar akalnya. Rasulullah menemui hatinya yang tentram ketika beliau mau memutarkan akalnya, berfikir tentang makhluk-makhluk Allah. Maka para nabi dulu itu punya sifat yang sama. Apa sifat para nabi yang sama? Mereka punya waktu uzlah khusus, di waktu sendiri mereka tak boleh diganggu. Gitu ya. Nabi Musa di mana dia menyendiri? Di Bukit Tursina 40 hari. Nabi Muhammad juga di bukit. Nabi Ibrahim di rumahnya. Nabi Idris juga punya waktu menyendiri. Waktu menyendiri inilah yang digunakan oleh para nabi untuk memutar akal ini. Nah, untuk memutar akal. Kenapa diputar akal ini? Agar ditemui nanti ini disebut dengan iman yang sebenarnya. Dan patih Allahnya nak mah nak cabut kau ana pokoknya hilun patih Allah nak cabut enggak bisa, bahaya. Ini yang perlu kita punya. Akal ini harus sinkron dengan iman, begitu juga dengan iman. Maka kan Allah gunakan akal ini, Allah singgung, kita kan ada ayat sanurihim ayati ya. Sanurihim ayatina, ayatina dan seterusnya itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, aku tunjukkan kepada kalian itu bagaimana penciptaan yang kubuat mulai dari ufuk sebelah barat sampai ke timur sana. Apa tujuannya? Di ujung akhir ayat ada kalimat hatta yatabayyana, annahul haq. Ini kalimat nih, kata Allah, sampai kalian menemukan bahwa Allah itu adalah yang maha benar. Proses inilah yang ada nanti pada akal. Di sini keimanan, di sini puncak keimanan. Dari mana asal ini? Dari sini dulu. Inilah sebabnya umat muslim di Indonesia itu semakin menurun. Kenapa? Dia tak mau berakal. Di Eropa hari ini Islam semakin naik. Kenapa? Orang Eropa mau berakal. Yang masuk Islam pun tak main-main, profesor, doktor. Ini ya, Profesor Elmuri itu saya ulangi itu. Ya. Itu Albert Einstein yang sudah kita bahas kemarin itu. Albert Einstein seorang ilmuwan, walaupun dia ateis dulu, akhirnya dia menemukan adanya Tuhan yang menciptakan. Andai Albert Einstein dia menggali ketauhidan itu, dia akan menemukan Allah sedikit lagi. Tapi sayang dia belum menemukan Allah, tapi dia meyakini ada zat yang maha satu yang membuat alam semesta. Itu Albert Einstein. Ya, ini dia. Ini akar beluk. Maka di sini pakai tulis lagi kan lagi akal ini diputar. Kemana kita bawa, Tengku? Ya tentunya yang ini tadi, sanurihim ayatina
berfikir, mempelajari ilmu pengetahuan dari bidang biologi, dari bidang sains, astronomi, ilmu umum, yang nanti kita akan menggapai ke satu titik dari ilmu itu. Tak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Metode ini sudah dipelajari lebih dalam oleh Albert Einstein. Dia walaupun ahli fisika, dia juga dikenal juga ahli kimia, pandai bagian kimia. Dia pelajari kimia, dia pelajari matematika. Saja mau berfikir orang Islam, ya pasti kakak Islam, itu pun dah bahas. Dia belajar fisika, dia belajar kimia, dia belajar matematika. Sampai ujungnya nanti dia kembali ini ke dunia yang dia tak tahu lagi, yang disebut dengan dunia atom. Dia berfikir dunia atom, dia turun ke dunia atom. Di dalam dunia atom ada 3 dunia. Punah dunia ni. Ya? Neutron, ya. Lu sambil ulang-ulang ya. Dunia neutron, dunia elektron. Nah, dunia apa lagi apa? Proton. Dia berfikir dari mulai beranjak dari dasar ilmu ini sampai nanti dia masuk ke dalam yang disebut dunia atom. Dari dunia atom dia masuk lagi lebih dalam ke dunia elektron ini. Dari sini nanti dia mencoba masuk ke dalam lagi ke dunia elektron. Di sini buntu, nggak masuk lagi dia. Kenapa? Dunia gaib. Nah, dunia gaib ini juga hasil dari penciptaan Allah. Di situ dia yakin bahwa alam semesta ada zat yang menciptakannya. Tapi sayang dia tidak sampai ke sini. Saya mau bilang beginilah cara beriman kepada Allah. Jadi beristilah ilmu petih Allah nampu nunggu. Insya-Allah ilmu petih Allah walaupun ajak but. Tak bisa. Tak bisa. Doa nak petih Allah petih nunggu. Apa kau nak but? Ana yang penting lu petih. Bisa harus ngaji. Kamu faham kan? Ayo kita ambil metode para nabi dulu. Para nabi tetap punya waktu sendiri dengan Allah, enggak boleh ganggu. Nabi Muhammad 40 hari di gua Sur, di gua tempat beliau menerima wahyu nanti. Kemudian Nabi Musa di Bukit Tursina dan seterusnya. Nah, pertanyaanku. Nah, nanti barulah keluar sabda Nabi ya. Sabda Nabi di sini ya. Apa kata Nabi? Tafakkaru fi khalqillah. Nah, ini. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dhatihi. Nah, wala tafakkaru fi dhatihi. Kata Nabi, berfikirlah kamu banyak-banyak tentang ciptaan Allah. Janganlah kamu banyak-banyak berfikir tentang zatnya Allah. Ini dilarang oleh Nabi, ini dibenarkan. Untuk apa Nabi bersabda begini? Untuk menemui hakikat akal, di mana nanti dari hakikat ini kita akan tak begini ujung-ujungnya. Nah, ada. Ya, kalah kita sama orang Eropa. Orang di Eropa bukan orang Islam tapi mau belajar tentang Islam. Orang kita ya udah turun. Yang penting lu kalau sembahyang ngaji, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau mau mengenal Allah lebih dalam, ayo banyak-banyaklah berfikir tentang Allah. Inilah nanti saya buat buku, saya desain buku saya merangkum ya keberadaan Allah lewat akal. Lu nak buka buku judulnya Risalah Tauhid Al-Waliyah. Di situ isinya adalah menemukan Allah dengan ilmu-ilmu yang ada. Ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika. Nah, nanti semua. Nah, cara seperti ini juga lah nanti Dr. Hajjah Irene Handono ya. Ingat aku? Ingat kah? Ya, Dr. Hajjah Irene Handono, mantan biarawati Kristen. Dia temukan Allah ketika dia mau otak-atik matematika pada Tuhannya sendiri. Yesus Kristus, apalagi itu? Bunda Maria, apalagi? Roh Kudus ya. Nah, aku benar-benar lagi. Kenapa dia mau berfikir? Hasil dia berfikir inilah dia
beriman. Dia temukan waktu itu dia belajar agama Buddha enggak puas, belajar agama Hindu enggak puas, belajar agama Yahudi enggak puas. Tiba-tiba kenapa dia takhirkan Islam? Karena bagi dia Islam itu teroris dulu. Cuman ya udahlah, coba-coba aja. Sekali coba dia buka surat Al-Ikhlas, tampaklah fenomena di situ, qul huwallahu ahad. Kata dia, ini yang pas. Tuhan lain banyak, cuman Islam yang punya Tuhan satu. Ini iman. Kaji dah, kaji dah. Nak bertanya Hana? Ya, Bang. Jadi kalau kisah perjalanan rasul-rasul, para nabi, para wali kan? Ya, ya. Termasuk ya, mereka perjalanannya adalah ada kalut atau atau kapakku lagi setelah tanya kan, mereka adalah berdiam diri tanpa ada yang berbicara, berarti kaluat dengan Allah Ta'ala. Jadi seandainya hamba ini hanya kecok jalur lagi rasul, lagi nabi, para wali dan pentarikahnya, apakah mereka mengenal Allah? Karena dengan tidak bertafakkur, tidak berparitan, Hana tafakkur. tidak mengenal sejatinya Allah. Gimana? Sedangkan perjalanan para rasul itu adalah mereka bertafakkur. Ya. Lalu istilahnya. Benar kan? Kadang-kadang nak orang beriman, kagak beriman mentang. Jadi pokoknya hana fikir ilung dari 4 lon 20, inti je ilung patih Allah. Itu beriman juga, tapi beriman belum sampai ke titik imannya yang sebenarnya. Jadi hana acara dengku, idanya musuh kena merumpuk dengan Allah yang sebenarnya, belele tak putar akai dia. Kalau hanya beriman aja, ya udah sampai situ aja. Jadi arti je, nyo mendum danyo, Allah anugerah akal untuk kita putar. Nyo wajib hukumnya. Wajib bisa. Nanti sampai. Nah, para nabi dulu kan, para nabi awal kan tafakur sih. Gimana cara Nabi awal? Nabi Ibrahim malah beji utat. Nabi Ibrahim bertafakur mengurau-urau malam-malam du ni kalon bintang pakon indah tak bintang. Pakon menan cahaya hayu tak bintang. Sang do petih nyo tu nyo Tuhan tu. Enggak benar? Nah, itu metode Nabi Ibrahim pakai itu adalah mengenali alam semesta. Metode Nabi Muhammad bertafakur, beliau memahami hakikat diri dan hakikat manusia. Makanya Nabi dari atas itu selalu melihat ke bawah, enggak pakai baju. Yang intinya para nabi walau beda konsep cara berfikir, semuanya berfikir. Artinya menurut Basri, kitanya buta fikir-fikir, berfikir terus sampai nanti menemukan iman yang sebenarnya. Benar. Hanjut menolak, hanjut ilung kaje lah punya iman kabar hana punya buat le penting ilung patih Allah dia nak mentang ilung patih Allah enggak bisa. Harus belajar. Mana kau nak kuasi kau menang jawaban kan menang jawaban ni kan ya kau maksudnya berarti kan rasul nabi perantara mereka ya nanti nyatanya pun guru ataupun murabbi berarti kan ya kan nyatanya bisa haji. Kalau masuk wajib tanya dari Allah melalui ya. Betul. Kalau dulu Nabi ada gurunya Jibril ya. Nyo kitanya nak guru ji. Mam be salah guru ke habis. Be salah tamu ndak ke habis tanya fikir-fikir kai tamu Mu'tazilah. Habis. Kaji dah. Kak Aisyah. Maka kalau ingin mengetahui hakikat Allah, kalau buka buku judulnya Risalah Tauhid Al-Waliyah, membuktikan Allah ada dengan akal. Kaji terkenal oleh dengku, mudah-mudahan bermanfaatnya kajian luntuannya bagi luntuan sendiri dan bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maaf karena acara alihnya. Demikianlah pengajian kita malam ini, wallahu alam bissawab. Sallallahu ala Allah